Bu Nani gimana kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kok saya yang malah nggak kelihatan? Jadi saya susah untuk ininya. Saya susah untuk ngaturnya karena oke. Wina udah bisa. Coba Wina sekarang yang ini Win. Coba. Kelihatannya koneksi di tempat saya sedang kurang bagus. Oke. Masuk ke view. View-nya slideshow. Masuk ke slideshow aja. Nah, oke. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Wina. Terima kasih semuanya. Baik. Jadi klik terus saja, klik, 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 klik. Kita sampai ke halaman yang eh, satu, ayat satu, satu lagi, ting. Nah, oke ya. Baik. Jadi naza itu artinya mencabut ya. Artinya mencabut. Jadi kalau sesuatu yang sudah tertanam cukup lama itu kalau untuk mengeluarkan dia dari tempatnya yang semula itu, maka dia perlu dilakukan pencabutan, pemaksaan, ya. Oke. Jadi di sini wan naziati, nah, kalau nazaa artinya mencabut, ya. Nazia, nazia itu atau naziu itu artinya pencabut, yang mencabut, ya. Kalau naziat artinya banyak dan perempuan, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab, em, malaikat itu jenisnya perempuan. Dari segi bahasa, kita tidak bicara tentang kelamin, ya. Karena kalau dalam bahasa Arab misalnya sayyarah, sayyarah itu eh, mobil, mobil itu perempuan, ya. Padahal kan menurut kita mobil kan suka laki-laki ya, maksudnya kesenangan laki-laki. Tapi kenapa sayyarah itu perempuan? Jadi di dalam bahasa seperti itu, ya. Alkitab itu laki-laki, gitu. Jadi bukan kalau dalam tata bahasa bukan berarti apa namanya mempunyai kelamin perempuan, ya. Nah, jadi eh, asal kita tahu aja bahwa lomba itu an-nazi. Kalau enggak nanti ada yang belajar bahasa Arab bilang, "Wah, an-naziat itu kan perempuan, berarti malaikat itu perempuan," gitu. Ya. Sebetulnya tidak, maksudnya itu dari segi bahasa saja. Tapi memang di orang Arab sendiri mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Kalau orang Arab yang jahiliyah yang zaman Rasul itu mengatakan bahwa eh, malaikat itu perempuan. Ya. Tapi kita sekali lagi kita tidak membahas laki atau perempuan karena malaikat bukan manusia. Malaikat tidak mempunyai kelamin, ya. Maksudnya yang jelas dia tidak mempunyai nafsu untuk diciptakan untuk mempunyai nafsu. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu, ya. Dia patuh taat kepada Allah 100%, ya, dan jadi itulah yang bisa kita sekarang sedang belajar mengenal malaikat. Jadi topik hari ini sebetulnya mengenal malaikat ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 itu kita akan banyak berbicara tentang malaikat. Pertama, kedua, belum belum belum. Yang kedua bahwa ilustrasi yang saya berikan saat ini itu adalah sekedar ilustrasi, ya, sekedar ilustrasi. Ya, tidak ada hubungannya dengan wujud yang sebenarnya dari malaikat kecuali memang malaikat mempunyai sayap, ya. Kemudian malaikat itu besar, ya, apa namanya, setinggi gunung atau mungkin lebih tinggi dari gunung, ya. Dan malaikat itu memang bisa berubah bentuk. Malaikat dibuat dari cahaya, manusia dibuat dari tin, dan jin dibuat dari api. Jadi bentuk daripada malaikat itu sama ya, jin juga akan bisa berubah-ubah karena dia api. Api itu kan sesuatu yang bergerak, yang fluid gitu. Cahaya apalagi, ya. Cahaya itu sesuatu yang fleksibel gitu. Jadi malaikat itu bisa berubah-ubah bentuknya, ya. eh Dia bisa menjadi manusia, ya. Wujudnya seperti manusia, bisa menjadi apa saja. Tapi kalau dia dari sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah melihat wujudnya malaikat Jibril yang sebenarnya, yang aslinya, itu ketika di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj.
gitu. Jadi yang dilihat nanti yang kalau ada orang yang melihat malaikat, dia tidak dalam bentuk aslinya. Dia dalam bentuk manusia misalnya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi malaikat ini sesuatu yang tidak tidak bentuknya tidak tidak seperti apa adanya kalau yang bisa dilihat manusia ya. Kalau mereka menampakkan dirinya kepada manusia itu tidak dalam bentuk yang sebenarnya. Kalau dalam bentuk aslinya kayaknya manusia udah pingsan duluan gitu. Karena malaikat itu menurut Rasulullah SAW ya ketika pertama kali diturunkan wahyu itu ada malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu sayapnya tuh 600 ya. Dan ketika dia bentangkan sayapnya itu ya malaikat Jibril itu maka membentang tuh dari ufuk timur sampai ufuk barat. Jadi artinya gede banget. Ufuk timur sama ufuk barat kan berarti ya nggak tahu lah gede segede sebesar apa, tapi yang jelas itu langit tertutup oleh sayapnya bentangan sayap malaikat Jibril gitu. Jadi apa namanya dan yang wujud yang sebenarnya aslinya kata Rasul itu ketika ada di Sidratul Muntaha. Artinya kalau dia dilihat oleh manusia atau dia menampak dirinya kepada manusia itu bukan wujud yang aslinya, gitu ya. Oke, selanjutnya Gorkon belum teh. Wanasiati gorkon. Gorkon itu artinya sangat sangat keras ya. Gorkon itu adalah maksudnya masuk ke dalam sesuatu ya. Kemudian menarik sesuatu itu sampai habis. Jadi kalau misalkan seseorang itu apa namanya? Kalau seseorang itu misalnya menarik pohon singkong ya. Itu kalau disebut gorkon itu artinya dia menarik dan dia berhasil mengambil semua pohon singkongnya yang di dalam itu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita orang narik gitu bisa misalkan ada lima dalam satu pohon ada lima singkong. Kadang-kadang yang satu masih tertinggal di dalam gitu kan. Nah itu berarti bukan gorkon. Kalau gorkon itu artinya diambil semuanya keambil gitu. Semuanya terambil. Ya. Itulah yang disebut dengan maksudnya wanaziati gorkon. Dan maksudnya di sini adalah bahwa demi 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 sang pencabut nyawa yang sangat keras ya. Dan kita di sini Allah kan biasanya kan Allah kan walaili idza yahsya wan nahari idza tajalla atau wasyamsi waduhaha gitu kan demi makhluk-makhluknya ciptaannya yang ada di dunia ini ya. Tapi sekali ini dalam surat An-Nazi'at dan juga dalam surat Al-Mursalat itu eh, dimulai sumpahnya Allah itu demi malaikat. Ya. Kenapa? Supaya manusia itu mengenal malaikat, supaya manusia mengetahui siapa malaikat itu, dan nanti hubungannya malaikat itu akan dihubungkan dengan hari akhir. Ya, kenapa ada hubungannya dengan hari akhir? Malaikat ada hubungannya nggak dengan hari akhir? Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita banyak diskusi pada 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 episode hari ini untuk bisa lebih memahami lebih dalam tentang malaikat. Baik, selanjutnya. Eh, Sebelum itu saya ingin juga menggarisbawahi bahwa dulu kita itu belajar ketika SD belajar malaikat itu ada berapa? Ingat nggak? Ayo diskusi, diskusi. 10. 10. Coba siapa aja? Malaikat siapa? Jibril, Mikail, Yamin. Israfil, Ah, Ijrail, ah, Mungkar, Nakir, ah, Rokib, Atid, ah. Malik, Ridwan. Ya, ya aja pinter. Teh ini 100 ya waktu itu ya. Pelajaran agama. Oke, jadi Mbak itu yang 10 itu apa? Maksudnya gitu ya. Yaitu adalah rumusan ya dari para alim ulama saat itu untuk merumuskan malaikat itu namanya siapa aja gitu ya. Karena kan kalau kita belajar tuh biasanya kita belajar yang paling besar. Misalnya gini, misalnya gini, misalnya belajar tentang binatang berkaki empat.
yang kebayang apa? Gajah gitu kan ya? Betul nggak? Sapi. Ya. Sapi, kambing, kayak gitu ya. Kerbau, unta, yang gede-gede gitu. Tapi ada nggak binatang kecil yang berkaki empat? Kucing, misalnya gitu. Tapi biasanya nggak disebut kucing duluan gitu. Yang disebut itu adalah yang gede-gede itu gitu. Ya, jadi eh, eh, apa yang disebutkan itu diberi nama dan memang namanya memang ada di dalam Al-Qur'an, hanya atau hadis dan juga ditambah dengan hadis. Dan pertanyaan saya, apakah hanya ada 10 malaikat? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Ada lebih daripada 10 malaikat, 10 jenis malaikat. Tapi yang memang diajarkan itu yang paling besarnya gitu kan ya, yang paling pentingnya gitu ya, yang paling gampang lah untuk dihafalkan gitu. Karena ada juga malaikat yang mereka di dalam Quran maupun hadis ada tidak disebutkan namanya. Misalnya ada malaikat yang sejak diciptakan sampai akhir akhir zaman dia itu selalu bersujud, ya, dan nggak pernah berhenti bersujud. Nah itu kan nggak ada namanya kalau dari yang masuk 10 tadi